Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman di sini di podcast Wamena, yaitu waktunya manajemen bercerita. Sebelumnya kenalin dulu, nama saya Dr. Hakim. Dan buat kali ini tuh ada bintang tamu atau narasumber kita tuh yang wah banget yang udah bersama kita kali ini. Hokage. Bukan Hokage. Hokage manajemen. Ketua umum himpunan jurusan manajemen, yaitu Rifki Muhammad Fauzi. Oh ya, dulunya teman-teman juga kalau mau nanya boleh langsung komen bawah. Nah iya, Kang Rifki gimana? Sehat kabar ya? Alhamdulillah. Ini mah pura-pura dalam gak ketemu, baik padahal aku udah dari mentoring atau guys sama Kang Rifki, mentor saya atau terus dan juga gimana hari itu kesini sama aku ya? Iya. Terus tadi waktu aku sapa lagi nyusul ya? Iya lagi nyusul. Tiba-tiba dijemput sama ini moderator. Ya. Jadi me time itu nyusul ya? Iya nyuci. Oh nanti. Selamat gitu ya, bulan ini AA sebagai ketua umum. Alhamdulillah ya. Aduh. Terus juga kayak smartcool gitu, capek-capek telepon down gimana dia tukang visit ya, orang mentor ajakan si Chandra, nah itu ajakan Chandra nonton gak Chandra. Nah pokoknya Chandra tuh pasti soalnya Supami juga cerita sama Chandra. Jadi gini ya, jadi kan aku tuh waktu itu disuruh mentoring itu ke si Chandra teman kelas saya ya. Chan, ayo mentoring. Oh ayo gitu kan, orang Subang kan gitu. Oh ayo gitu bahasa orang. Terus udah wae dia ngikutin saya di belakang. Jalan di belakang. Ya ke belakang nggak ada, nggak tahu kenapa Chandra mana. Terus oh iya ini ada Arif juga, aku malah cerita sendiri. Aku teh storytelling. Suka, aduh. Saya jadi moderatornya aja tuh. Jangan dong, jangan. Langsung aja. Kita tuh ini by the way punya sektor manajemen sekolah dulu kan. Ya lagi pandemi juga. Jadi kalau misalnya lagi pandemi ramai banget di sini. Ada yang sampai dinner. Oh iya benar tuh. Kerjain kayak tokat-tokat kayak properti segala macam itu juga dikerjain di sini. Kayak siapa itu sih Amazar ya, suka cerita itu kosan baheula. Beda yang gak punya rumah mah ya kawan-kawan. Terus juga ini saya mau nanya ke Arif yang udah dilantik jadi ketua himpunan. Kenapa Arif mau jadi ketua himpunan? Kenapa mau jadi ketua himpunan? Kalau dari diri sih sebenarnya dari awal tuh gak mau ya, gak ada niatan, bahkan gak pernah terpikirkan kalau mimpi apa gitu sampai harus jadi ketua HMJ gitu ya, gak pernah mimpi gitu, gak pernah kepikiran. Cuma pada akhirnya sebelum memang ada pencalonan itu sendiri, teman-teman dari badan himpunan, pengurus, kelas, bahkan mungkin dari restu dari orang tua juga ya, yang memang benar-benar nyupport lah gitu dan menopang dari diri saya pribadi buat sok ayo maju gitu jadi ketua HMJ gitu, yakin kok bisa gitu, bisa yakinnya pada akhirnya ya diyakini ayo gitu bisa. Alhamdulillah akhirnya kepilih dan sekarang ya udah duduk di sini gitu. Kalau nggak kepilih mah nggak bakal duduk di sini atau tangga udah mungkin yang nggak salah jadi mentor ya. Iya. Ketua himpunan mentorin ketua himpunan apa? Itu juga ya ada rasa ragu juga soalnya ada gue pas jadi ketua PKM
ngerasa gitu kayak aku kayak bisa nggak ya kayak takut gimana, soalnya kan beban buat kelompok kan ke ketuanya, jadi kayak gendong gitu kan. Berat ya, berat banget kerasa ya. Takut ya, boleh takut sih, sempat insecure duluan juga lah gitu ya, dimana ya kayak nyangka aja gitu masih banyak orang-orang yang terbaik, yang masih baik dibandingkan saya itu masih banyak, apalagi yang pintar juga masih banyak gitu. Cuma ya balik lagi gak tahu kenapa, ya mungkin karena Allah mungkin yang menakdirkan kalau saya adalah orang yang terpilih. Saya bukan orang yang terbaik, tapi ada orang yang terpilih aja gitu pada akhirnya gitu. Alhamdulillah gitu dengan restu orang tua. Tapi emang sih agak gitu ya, kalau sama ya kan, tapi kayak itu kayak ketua himpunan nih bos, senggol dong, kayak maksudnya tuh kayak ada wibawa tersendiri gitu, masih kayak anjir kayak di sini ketua himpunan gini. Bisa nggak ya aku ketua RT juga bisa aja sebenarnya. Siapa juga bisa kok. Jadi kan aku dan gimana cara aku itu punya kayak tadi sempat ragu juga dengan orang tua, nah itu yakinin diri aja kok. Yakinin dirinya pertama paling penting kalau dari orang tua harus apa? Istihoroh. Paling itu bentuk paling inti dan paling penting dari orang tua tuh supaya istirahat heula. Kalau misalnya emang bisa mah, kalau misalnya yakin diri heula, kalau misalnya mas ngerasa yakin bisa, sok aja pada akhirnya ikut aja. Mau apapun jabatan kalian ataupun kesibukan kalian, tetap sholat dan kata orang tua. Ya, soalnya kita dari sholat. Jadi sekarang rasanya dari pas AA dilantik jadi ketua umum, gimana tuh rasanya? Apakah nando gitu ya? Kayak naik turun kayak roller coaster gitu, padahal baru-baru kan, tapi kan pasti nggak ada lah. Kayak arung jeram. Rasanya tuh kayak ada beban gitu di sini tuh gitu. Kayak otak tuh benar-benar gak bisa berhenti gitu. Kayak jiwa ya iya kayak udah diem atau kayak kelihatan mungkin kayak nudutan gitu mungkin ya, agama kelihatannya, tapi kayak otak tuh nggak bisa berhenti mikir gitu. Kayak harus mikir ke depannya harus ngapain, terus apalagi yang harus dikerjain, terus kayak kalau misalnya ada suatu kesalahan apa yang harus diantisipasi segala macam itu emang benar-benar harus ada di otaknya, emang benar-benar gitu. Dan pada akhirnya kalaupun waktu awal tuh sempat ngira kalau misalnya jadi ketua HMD ngapain aja gitu, sempat ada terpikir seperti itu. Cuma kalau udah misalnya kalian udah menjabat di suatu jabatan yang emang sakral gitu, semua yang kalian pikirkan kayak gak ada kerjaan dan segala macam tuh tiba-tiba pas kalian sudah menjabat tuh bakal berjalan itu sendiri, itu bakal berjalan sendiri dengan semestinya gitu, dengan kayak besok teh udah tahu gitu kita harus ngapain, besok teh kita harus kemana, besok teh harus mikir apa segala macam tuh ya kan, semuanya udah kayak berjalan semuanya gitu. Itu kayak udah konsep aja yang pada akhirnya benar-benar kalau bisa dibilang berat, beban gitu, berat sih. Cuma pada akhirnya dengan ada banyaknya gitu ya anggota himpunan sekarang ya ada 72, semuanya dengan mereka mungkin ya yang suka membantu, suka senyum-senyum kayak gitu, suka ketawa-ketawa, bikin saya dah jadi ada semangat gitu lagi sendiri gitu. Jadi ngerasa wah saya juga nggak sendiri gitu, saya juga nggak sendiri. Pada akhirnya teman-teman saya juga banyak, semua bisa nge-backup saya dan semua juga pasti bisa membantu saya. Pada akhirnya saya nggak sendiri. Itu yang bisa ngebikin yakin bahwasanya saya juga bisa gitu. Pada akhirnya saya nggak sendiri di sini. Berarti aku tentu kayak percaya ke teman-teman semua. Pasti ya. Teman-teman semua di harus pasti percaya ke ketua. Iya. Ini udah kalau nggak percaya mah nggak bakal kepilih ya. Oh iya benar itu ya. Ini udah jadi quotes gitu guys sih. Iya. Banyak Adam terakhir. Kamera aja juga ya. Terus juga Kan tadi kata kepikir banyak pikiran gitu, diam juga banyak pikiran. Ada nggak sih, kan ada kumpul-kumpul, terus sibuk tugas, sibuk organisasi, ada nggak sih waktu me time-nya AA gitu? Terus kalau ada ngapain aja? Me time. Sebenarnya mah ada aja gitu ya, ada sebenarnya. Kalau misalnya kita mau ada gitu. Pada akhirnya kalau misalnya kita capek istirahat ya tinggal istirahat. Pada akhirnya balik lagi pada diri kita sendiri, pada organisasi itu kita nggak di sini nggak sendiri gitu. Pada akhirnya kalau misalnya kita mau meninggalkan hal itu atau kita mau istirahat atau merasa lelah,
tinggal berbicara yang pada akhirnya semua itu pasti bisa di backup sendiri gitu. Tapi buat kita yang selama ini mungkin ada aja gitu, saya merasakan ada kayak misalnya pagi, mungkinnya dari pagi sampai jam 10 itu biasanya suka ada me time-nya itu kalau nyuci Saya lagi nyuci. ya soalnya Cerita dikit sebentar. Saya nyambut. Halo, ketemu di mana? Di rumah, Abi di payun, mohon sekedap. Keluar pakai kolor gitu, pakai kolor. iya soalnya lagi nyuci itu udah 2 minggu dimarahin sama orang tua, aduh ini baju udah habis kamu nggak nyuci makanya aduh ya makanya alhamdulillah ada waktu sedikit yang nyuci lah gitu me time-nya. Misalnya emang kalau mau cari sendiri itu biasanya kita cari, kalau dari saya pribadi sih kadang suka nyari tempat yang bener-bener ya udah kita nggak ngajak siapa-siapa, pokoknya saya sendiri kemana we gitu yang emang bener-bener pengen udah we gitu, pengen nge-fresh, pengen cari tempat yang bener-bener enak, seger gitu, udah we gitu, bener-bener pengen sendiri, pengen masak teh udah we gitu, pengen yang mikirin apa-apa udah pengen lihat wah indahnya gitu, wah ya bener self healing lah kayak gitu lah gitu. Kalau saya sendiri mah kalau saya feeling biasanya kerja jalan malam-malam. Iya, Ini tepatnya ngasih ini sih kayak ngasih nafkah pengamen. Soalnya saya kesana di sana 20.000 habis dunia apa pun. Seksi Pak Ut saya beli ini gimana tuh? Nonton drakor. Waduh, coba-coba aku nonton apa sih dulunya. Sekarang udah enggak sekarang wibu kan? Ibu. Me time ketum ke spesies bener banget ya. Wih, bener banget. Bener banget, spesies 2 is the best. Terus juga kan sekarang tuh baru bilang sama kalinya Asbiana Harsa. Nah, tapi bener nih ada cerita unik kayak ada yang denger kemarin dari Bapak Benny lain itu asal usul dapat nama Adhikana Harsa itu dari mana? Adhikana Harsa asal usulnya pertama mungkin ya waktu awal terpilih jadi formatur terbaik itu kayak Kang Nafa tuh ya, kalau ada Kang Nafa di sini. Kang Nafa tuh paling pertama langsung ngajak diskusi terkait itu buat nama himpunan, buat kabinetnya kira-kira apa? Tuh belum berpikiran, sudah gimana dong? Ya tuh kita cari coba, ayo. Nah bareng-bareng saya sama Kang Nafa tuh cari, yang pada akhirnya terbentuklah namanya Adhikana Harsa. Kenapa kita memilih ada kata Adhikana Harsa dan yang artinya itu golongan himpunan bahagia? Karena pada akhirnya jadi teman-teman, kenapa kita ambil dari kata bahagia ini? Karena balik lagi dalam suatu, kalau misalnya kita udah bahagia dalam suatu kegiatan yang kita jalani itu akan kenyamanan akan terasa di dalam suatu dengan kita nyaman dalam suatu organisasi, dalam suatu kelompok, insya Allah apapun yang kita kerjakan itu bakal terasa lebih enjoy gitu, lebih enak makanya gitu. Oke, kita melakukan kegiatan yang disukai kita kan ya, kadang kan suka ada pepatah hobi yang dibayar tuh lebih enak. Nah, bener makanya gitu saya selalu terinspirasi itu dari situ gitu. Dengan kalian bahagia dalam suatu organisasi ini, terutama di periode sekarang, insya Allah gitu, dengan kalian bahagia dan nyaman, insya Allah dengan segala kalian pencapaian kalian atau segala macam itu bisa terbayar lah dengan kebahagiaan, dengan ketawa-ketawanya kita gitu dengan bahagianya. Tapi kenapa kita sisipkan juga yang namanya golongan unggul dan bahagia atau Adhikana golongan unggul? Karena balik lagi di balik kebahagiaan yang kita timbulkan juga jangan lupa balik lagi kalau biasanya himpunan itu adalah orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang terpercaya. Bagaimana caranya harus bagaimana kalau misalnya mahasiswa bisa menentukan di himpunan tersebut itu aja. Jadi bener Iya. terobosan baru gitu, padahal baru juga naik kan ya. Iya. Nah itu ya balik lagi gitu, kita juga nggak mau sembarang orang yang kita rekrut lah. Nah, Balik lagi kita juga karena yang kita bawa dalam kabinet ini golongan yang unggul gitu. Pada akhirnya kita juga gak mau gitu bawa-bawa nama HMJ tapi anggota HMJ-nya juga gak unggul. Ya udah gak usah jadi himpunan sekalian gitu. Kalau gak unggul mah makanya masuk HMJ itu juga karena unggul gitu. Kenapa harus kalau nggak unggul mah ya ngapain gitu? Ngapain masuk HMJ gitu? Makanya kita berikan Harsa. Kan kata-katanya unggul dan bahagia. Kita tuh kan anak mahasiswa gitu, yang mengurus tugas, terus ada organisasi gitu ya, terus ada kemari.
terus drama-drama percintaan gitu ya. Itu gimana caranya kita unggul dan bahagia sedangkan banyak kesibukan di tempat-tempat lain. Drama percintaan sama Cara membagi waktunya pada akhirnya bisa memanage waktu lah, kita memilih waktu pada akhirnya. Kalian apalagi di masa pandemi ini gitu ya, sekarang mah kalian multitasking dengan kalian raga kalian di mana, HP kalian dimanapun bisa gitu. Kalian tuh udah pernah ada di masa dimana masa-masa benar-benar offline dan masa-masa dimana benar-benar online gitu. Iya benar-benar. Kalian kalau misalnya masih belum bisa multitasking kan antara saat kalian offline dan online, itu kalian berarti masih gagal, kalian belum unggul, kalian belum bisa gitu. Kalian merasa kalian tuh udah merasa di periode dimana yang emang harus offline, di periode online, berarti otomatis kalian tuh udah harus punya banyak pengalaman nih bagaimana caranya kita memanage waktu walaupun kita di tengah online ya hayu, di tengah offline pun kita hayu, kita bisa membagi hal itu gitu. Kita misalnya kayak gitu kan. Jadi makanya kalau misalnya ada yang bilang kita nggak bisa nih kalau misalnya membagi waktu di tengah kesibukan kuliah kayak gitu, itu nggak mungkin sih. Iya benar banget. Saya juga gitu ya ngerasa akademik jalan, meskipun kadang ada lah kayak gitu ya, kadang ada gitu. Cuma pada akhirnya intinya pesan dari orang tua, jangan lupa meskipun kalian mau gimana jangan lupa absen. Jangan lupa absen. Tapi bukan tipsen, tapi absen. Itu jangan lupa absen guys, itu pada intinya. Ya terus aku mau nanya juga nih. Yang mana tuh? Ya waduh ya, jadi kan ya podcast ya. Nanya dulu. Jadi si Paul pernah tipsen nggak? Enggak. Pernah ketahuan tipsen? Enggak. Sumpah. Ya nggak bakal bisa tipsen atuh, udah masih online. Oh iya. Tapi nggak tahu sih anak dulu. Coba tapi itu aku sering kayak pernah sekali tipsen tapi waktu offline ya. Soalnya kan kalau online mah ya nggak akan ketahuan tipsen juga kayak ini maksudnya tipping ke orang lain. Si akun aja. Iya betul. Tapi ujungnya nggak pernah sih kayak. Tapi sempat ketahuan sama ada salah satu dosen keagamaan. Hampir aja kayak dipanggil. Jadi untungnya waktunya habis. Kayak, udah minggu depan lagi aja hukumannya. Jadi ya udah minggu depannya lupa. Iya. Terus juga Iya, visi misi AA sebagai ketua di HMJ gitu. Visi misi AA apa? Visi, kalau visi yang saya ambil itu dalam waktu jadi pintalan ketua HMJ yang pada ingin jawab di HMJ di Flores itu menjadikan HMJ manajemen yang peduli atas perkembangan kualitas mahasiswa jurusan yang berasal. Kita harus meningkatkan kualitas mahasiswa jurusan manajemen dan menampung dan menyalurkan juga aspirasi masyarakat manajemen dengan menjadikan mahasiswa jurusan manajemen yang unggul dan maju dalam segi akademis. Buat menghindari masalah dari sini, aku buat misi saya tuh membawa 4 misi yang itu step by step untuk bisa mencapai visi itu sendiri. Yang pertama itu menyelenggarakan kegiatan yang mampu dan berdampak kepada mahasiswa jurusan manajemen yang bisa mengembangkan kualitas mahasiswa jurusan manajemen itu menjadi lebih baik dan unggul. Baik dalam segi akademis atau non akademis atau baiklah dalam sebagai banyak aspeknya itu dikembangkan dalam sebuah kegiatan yang nanti bakal dilaksanakan dan bakal dilakukan dari lingkungan mahasiswa jurusan manajemen. Nah, kedua itu menanamkan asas kekeluargaan dan solidaritas mahasiswa jurusan manajemen dalam setiap kegiatan yang ada di jurusan. Nah, buat yang ketiga itu menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat jurusan manajemen guna menjadi jurusan yang maju dan unggul. Apalagi kenapa kayak bawa yang ketiga ini, soalnya apalagi kita harus ingat juga nih teman-teman sekalian buat mahasiswa jurusan manajemen yang sekarang terutama mungkin dari jurusan 1 ya, ingat tahun depan kita bakal ada akreditasi. Doain juga mahasiswa jurusan manajemen terutama jurusan manajemen nih, kita bakal akreditasi tahun depan. Semoga tahun depan jurusan manajemen bisa dapat akreditasi. Amin dong. Biar enak gitu ya, ijazah bawa ijazah manajemen dengan akreditasi A gitu. Wah, siapa yang gak bangga gitu ya, keren gitu lah, biasa gitu.
Tapi serius menanya dan ini kan buat teman-teman bagi 21 atau kayak 20 juga yang belum tahu kayak kegiatan teman-teman yang gimana nggak planning tahun 2020 kayak contoh sekarang kan pada iya kayak contohnya forma, terus juga mabarnya itu sumpah banget sumpah punya gue makan tapi forma itu iya tapi forma landing gak sih ya itu juga teman-teman yang futsal bukan futsal tapi futsal forma bisa itu juga ada menurut saya ada MOPC Mobile Legends competition MVC berarti Mobile Legends output betul competition aku lupa pokoknya maksudnya kan bisa ya itu juga bakal landing teman-teman yang suka Mobile Legends bisa bener nah terus mobile itu bakal landing gak? Insyaallah bakal landing doain aja ya amin terlanding itu apa? Rencananya buat mobile itu sendiri pasti kita ngambilnya di hari-hari libur ya kan sudah mulai libur luas soalnya kalau misalnya kita di hari libur ya kan takutnya mengganggu kita balik lagi gitu pada akhirnya kita himpunan itu hanya amanah gitu pada itu kewajiban kita itu yang paling betul kuliah tinggalin gitu nah, kita cari gitu terus cuma dan itu mobile kemarin itu nggak apa tuh cuma itu bertabrakan sama masalah ya kayak gitu kayak soalnya di Kristen beda itu tuh soalnya pada gue tak makan main tapi ya kan seksi banget nggak tahu tapi itu asik banget tau mabar aku lihat kayak di videonya itu kayak after dia kayak gitu-gitunya kayak simulasi KKN banget jadi teman-temannya yang kayak mau nyari buka KKN bisa ikut mabar banget gitu ayo ya enggak ada aja ngapain kalau simulasi KKN atau bakal ada cinlok juga tuh waduh Oh, ketum cinlok ternyata. enggak dong iya enggak dong kan katanya kan ladang bercilokan teman saya ada itu yang cilok tuh iya sekakain sekarang sama manajemen ada gak? Saya tahu siapa kayaknya ada deh nonton gak ya? Pasti nonton deh kayaknya nonton tadi ada tadi soalnya ngomen sama namanya kenapa unggul dan bahagia gitu artinya kenapa enggak unggul dan soleh-solehah gitu kewibuinan kok bahagia balik karena pada akhirnya balik lagi gitu menurut saya kenyamanan dalam sebuah organisasi itu sangat penting kebahagiaan dengan bahagianya kalian di mahasiswa jurusan di himpunan itu akan menjadi suatu hal yang membuat mendukung kalian sendiri dalam bekerja dengan sepenuh hati gitu makanya menurut saya ya meskipun banyak lah kayak masalah keislaman segala macam tapi balik lagi menurut saya kenyamanan dalam berorganisasi terutama di periode sekarang itu adalah yang paling penting bagi saya pribadi nah makanya selalu saya mengamanatkan pada ya terutama pada teman-teman pimpinan baik dari kabit ataupun dari sektor itu selalu amanat bahwasanya stop jaga anak-anaknya stop jaga staf ahlinya jaga kenyamanannya jaga mood mereka pada akhirnya kalau misalnya kalian udah berhasil menjaga mood mereka apa yang kalian minta pun insya Allah pasti anak-anak staf ahli pun akan membantu kalian pada akhirnya makanya saya tetap membawa itu nama khas saya bahagia karena dalam sebuah kebahagiaan itu outputnya akan sebuah kenyamanan ya teteh aja lah kayak Kang Adam mungkin kita Sipa mungkinnya kalau udah nyaman sama seseorang nanti kalau misalnya minta apa juga kan suka dikasih mungkin iya suka minta traktir juga dikasih mungkin iya minta uang aduh ya kayak gitulah contohnya yang baru join with us oke, pesan buat mahasiswa manajemen dari kemarin dan selalu dari tahun kemarin sampai tahun itu selalu kendala dari hal manajemen itu kita kurangnya semangat dari kalian mahasiswa manajemen dalam suatu program makanya kedepannya dengan harapan besar saya dengan kita Buddha merencanakan suatu proker yang insya Allah bakal luar biasa yang bakal kalian pun bakal wow gitu melihatnya gitu
Makanya stay tune aja terus di HMJ Manajemen, terutama di IG Manajemen yang diajain juga sama anak-anak PES ini. Insya Allah kalian bakal mendapatkan bekal ilmu yang insya Allah nggak bakal, ilmunya tuh nggak bakal cuma di input aja, tapi jauh cuma kalian. Ingat, dan pada akhirnya kita pun membekalkan dan kita membuat proker ini pada akhirnya itu semuanya bisa berguna buat kalian juga gitu. Banyak juga kayak masalah dari KWU dan segala macam itu mau semuanya outputnya nggak sekedar cuma kalian buat ilmu di mahasiswa di kampus aja. Pada akhirnya kalian itu pun bakal kita ada suatu proker yang bakal kalian tuh ini tuh bakal kalian terasa bukan hanya di kampus tapi di dunia kerja pun yang saat kalian kerja tuh bakal merasakan hal itu. Karena pada akhirnya hal yang paling penting itu pada akhirnya kalian pulang dari himpunan mahasiswa jurusan manajemen atau pulang dari jurusan manajemen itu mempunyai bekal untuk bisa hidup dan bisa bekerja keras di luar. Ya, tapi serius ini pengalaman pribadi juga kan, ada pribadi itu kan beberapa organisasi tapi bukan ormas, bukan organisasi. Nah, sana juga kan ada beberapa manajemen ada terapin juga ke organisasi luar yang dimana emang itu masih baru-baru juga organisasinya. Terus titip juga mungkin ya keren dia. buat angkatan 21, ingat pada akhirnya kalian di jurusan manajemen bakal ngerasa bangga di jurusan manajemen. Kalian mungkin sekarang ngerasa apalah jadi jurusan manajemen udah sih biasa aja gitu, pada akhirnya nanti pada akhirnya kalian bakal merasakan kenapa kita harus bangga pada jurusan manajemen. Wah, gitu ya. Kalau misalnya dilihat mungkin ini mah masih sedikit mungkin ya. Nah, sisanya mungkin piala yang lainnya mah ada di jurusan. Ada di jurusan tuh paling banyak. Ini mah cuma sedikit lah, masih sedikit. Sisanya masih banyak gitu pada akhirnya. Terus titip juga buat angkatan 21 dan terutama buat semua mahasiswa jurusan manajemen, jangan lupa bantu dan support terus himpunan mahasiswa jurusan manajemen dan bantu terus jurusan manajemen, terutama mungkin Pak Kadar, ada juga Bu Lilis yang 100% jujur. Jangan lupa bantu support kalau kita minta tolong, misalkan kalau bisa kalian membantu kita, pada akhirnya kita membantu, kita maksud untuk minta tolong itu pada akhirnya untuk kalian juga, yang pada akhirnya itu insya Allah dengan harapan kita berdoa bersama-sama mungkin buat tahun depan insya Allah akreditasi kita jurusan manajemen. Amin, amin ya Allah. Itu aja sih guys. Jadi sekarang di kita ini cuma pribadi aja kita tahu kayak isip nih sebelum dia di gedungnya. Ya. Kamu ngerasain kelas itu dulu besok. Oh iya, nanti kita ke kelas aja ya. Pribadi. Iya, tapi sumpah sih. Panas. Ya, paling penting banget tuh itu sih. Ikan bisip. Sumpah itu. Gimana? Taruhan bisip itu kayak udah ada Maskot, daging kayak maskot maskot. bisip. Iya. Sudah om ya, akan coba dari luar. Yo. Sumpah sih, itu juga ada pengalaman pribadi. Orang luar negeri kan juga yang touring. Ada beberapa kali orang Patani. Wah itu kan, wah Patani kan. Belum ya, kayak punya Sama dulu tuh teman akhirnya. Unhab. Iya, Unhab. Ya tapi itu kayak asik banget sih, kayak kita tuh harus menjelasin ke kuliahnya juga, tapi jadi nggak beban sebenarnya, nggak beban, cuma kayak lebih asik aja sih. Tapi ya ngobrol sama Mas Dur juga akan saya nggak tahu sih maksudnya soalnya dia ngomong pada mirip semua temen-temennya, jadi kok kayak Mas Dur bertiga gitu tuh kayak lah, terus ada yang senyum satu, nah ini kayak Mas Dur soalnya ya. Tapi kalau di angkatan A ada guys, Ada Ibrahim Ibrahimovic. Orang mana sih? orang Afrika. Kan itu sama-sama. iya Terus kita ngobrol bukan? Iya benar Afrika. bahasa Inggris. Tapi kalau si Mas Dur kalau nggak salah nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Terus Gimana? jangan kuliah di Indonesia. Tapi bisa bahasa Sunda. Oh, sudah.
Tuh mau nanya dong tuh. Ada yang mau nanya tuh. Tuh mau nanya. Kan adegan Ahasa teh unggulan bahagia. Iya. Nah, apa nih yang diunggulin di terus sekarang? Oh itu siapa? Amayaz ya? Ya, Amayaz ya? Iya dari Amai. Ya, Amay ya? Iya. Apa sih ya? Kolom komentar. Kalau yang mau nanya boleh tuh komentar. Apa yang diunggulkan pada periode sekarang itu yang paling saya unggulkan dan selalu saya omongkan pada kabinet saya, terutama mungkin dari teman-teman pimpinan atau mungkin sama yang baru ya, yang mungkin baru saya mungkin teman-teman pimpinan mungkin yang biasa. Pada akhirnya selalu saya bilang untuk sekarang yang paling saya unggulkan itu balik lagi kita harus profesionalitas. Kita unggulin profesionalitas kita tunjukin bahwasannya mahasiswa jurusan himpunan mahasiswa jurusan manajemen ini menjunjung tinggi rasa profesionalitas biar unggul dalam akses profesionalitas biar itulah yang karena dalam akses profesionalitas itu bisa membuat aspek dari bokeh dari bawah atau misalnya dalam segala keilmuan dan segala macam itu bisa tertanam dengan sendirinya dengan kalian menunjukkan akses profesionalitas itu pada mahasiswa jurusan itu. Ya buat teman-teman juga kalau mau nanya langsung aja di Ketik aja ya di kolom komentar. Semoga sukses salam dari saya untuk semuanya bareng. Oke. Terus juga Asep Wahidin. Aja cenah tuh lagi jamin aja cenah apa dulu. Terus juga Asik nyaman bener. terus juga ada coba ini ya. Nah ini saya tahu nih Agung Gunawan itu angkatan kita misalkan. Ceweknya iya gak? Ini ada dari Maba. Perkenalkan saya Maba dari manajemen. Maaf Kak kalau lokasi CV manajemen di mana ya? Terus kita sebagai Maba bisa main-main ke sana. Gimana Kak? Boleh nggak main-main? Siapa itu namanya? Dari Agung Gunawan. Gunawan. Oh iya. Agung Gunawan. Lokasi sekre manajemen tuh ada di SC ya, di Student Center. Itu nanti kalau kalian awal masuk dari namanya gerbang. Dari gerbang itu tinggal lurus paling pojok. Pokoknya cari paling pojok. Udah paling pojok itu nanti ada pondok Al Jamiah ya, pondok itu buat yang ukti sama lihahi. Nah depannya itu nanti ada SC itu di situ. Nah di situ ada di lantai 2-nya itu ada sekre manajemen. Nah itu ada sekre manajemen. Nah nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, Kak kira-kira kalau misalnya kita main ke UIN bisa gak nih? Bisa banget, boleh banget. Nah kalian kan nih terutama manajemen 2021 tuh ada grupnya. Ada grupnya tuh bareng sama pers, sama ada tuh admin-adminnya. Silakan sama kalian chat aja. Nah nanti kalau misalnya kalian bingung nih pengen aku pengen kenal kampus, pengen kenal WC di mana, takutnya nanti saya kebelet gak tahu di mana WC gitu gimana. Nah nanti boleh kalian chat aja tuh teman-teman persnya. Nah nanti biar sama teman-teman persnya dibantu dan ditolongin buat kita cari-cari kita tour guide lah gitu ya. Kita tour guide di sekitar yang mau jajan di Tanah Biru boleh. Tapi nggak ada belum buka. Juga ada lagi kan? Nggak ada, Belum ada. Boleh komen-komen ya teman-teman. Ya tapi emang harus bahagia itu emang sebenarnya ada kamijan Bahagia banget. Gimana ada kamijar bahagia. Di situ ada kebahagiaan. Itu ada kebahagiaan. Di situ ada meja sudah Nah, terus juga kalau SC itu juga ada sedikit. Ini gara-gara ini ya, gara-gara. Ya ada gara-gara tes Paul dan lama. Kita kapuan kotak-kotak. Janjian, canda. Ya sebenarnya buat SC itu bukannya sebenarnya jam 8 ya, kalau yang terus sebenarnya jam 8. Cuma pada akhirnya balik lagi gitu, kita pun tidak bisa menentukan ya kapan harus bukanya, soalnya kunci SC-nya bukan di kita gitu teh, kunci student center-nya gitu ya. Pada akhirnya ya kita juga harus nungguin Civitas Akademik juga ya di sana, atau mungkin dari OB-OB itu sendiri gitu yang megang kunci SC-nya gitu. Kayak tadi mungkin ya pada akhirnya yang harusnya jam 10 karena mungkin SC-nya tutup ya, karena Civitas Akademiknya yang dari OB-OB-nya juga telat datangnya ya gitu segala macam, yang pada akhirnya bukannya pada Jumatan ya alhamdulillah.
yang biasanya tutup tuh buat sekarang di tengah pandemi itu sampai jam 4. Iya Pak. Iya saya mengikutinya kalau kayak kita mau pulang sih datang kayak tapi udah diundur jadi kayak Aduh ya. Ikuti mah panggilannya. bukan dong tadi kan bapak-bapak ini gak mengikuti. Oh iya. Bapak Irani itu diet resiko yang panggilan itu udah ini namanya kirian udah pokoknya di gas teh kecoak gitu ada juga Ini buat maba katanya. Penting gak sih berorganisasi pas masuk kuliah? Penting. Itu paling penting. Apalagi kalian jurusan manajemen, apalagi nanti kalau kalian yang mau milih konsentrasi MSDM, kalian itu sangat penting. Dan nanti kalau misalnya kalian yang paling penting, nanti kalian bakal mungkin kalian nggak bakal ngerasain lah. Kalau misalnya dalam 1 tahun atau 2 tahun nggak bakal terasa lah. Dalam 1 periode atau 2 periode mungkin belum terasa. Cuma kalau misalnya kalian udah di luar manajemen, udah misalnya bergabung dengan jurusan-jurusan lain, nanti kalian akan ngerasain gimana rasanya. Kok kita padahal di himpunan doang, tapi kayak kita tuh yang paling pinter gitu. Ngerasain loh nanti. Itu yang saya rasain sendiri gitu. Dimana waktu saya padahal cuma di himpunan loh gitu. Saya cuma di himpunan. Padahal pas saya gabung sama KKN tuh, kelompok KKN ada jurusan dari tarbiyah segala macam tuh kayak bener-bener kok kayak pada gak ngerti gitu. Padahal cuma juga orang organisasi itu bakal kerasa sama kalian gitu. Pada akhirnya outputnya mungkin gak bakal kerasa sekarang, tapi yang bakal kerasa saat kalian ada di luar. Itu bakal kerasa. Apalagi kalian SDM itu tentang memberdayakan sumber daya manusia, nah itu yang paling penting. Dimana kalian harus mulai belajar di manajemen, terutama di jurusan manajemen, mulailah belajar demi sedikit demi sedikit tuh mulai dari himpunan itu sendiri. Iya benar. Itu kalau yang saya sebutin tadi, kalau saya di organisasi bola saya terapin dari manajemen itu kayak, keren banget, kayak serasa paling manajemen, Paling penting mungkin bisa dapat CV mungkin kan ada. Nah benar banget, cium mikir luar banget. Iya. Terus juga iya pokoknya buat teman-teman yang angkatan 21 tuh kayak nggak malu-maluin lah manajemen mah di UIN mah bos kayak Keren ya. iya aku kayak aduh apalagi kayak olahraganya ya ada kamizar gitu ya. Terus ada lagi yang nanya gak? Karena tadi organisasinya penting kan ya ya. Iya. Itu tips buat maba yang mau berorganisasi kayak gimana? Tips buat maba-maba yang mau organisasi, pada akhirnya intinya paling satu, kalau kalian mau capek sok mangga ikut organisasi, tapi kalau kalian gak mau capek ya udah mending gak usah ikut organisasi. Pada akhirnya kalian di himpunan, kalian di organisasi apapun pasti bakal capek, pasti bakal lelah. Pada kalian mau pasti akan ngerasa yang namanya capek gini nanti segala macam itu pasti bakal kerasa. Cuma pada akhirnya itu semua bakal ada namanya bayarannya lah. Dari semua pengalaman, ilmu-ilmu yang bakal kalian lakukan di sana bakal ada. Itu mungkin tips yang paling penting. Jangan merasa capek dan jangan merasa sendiri. Dan padanya kemauan harus paling tinggi. Tinggikan kemauan kalian. Capek juga nanti kebayar gitu ya. Iya, capek juga nanti kebayar kok. Ada yang nanya nih dari Amai, gimana cara Tung Riki sebagai ketua umum membuat pengurus HMJ merasakan kebahagiaan di pengurusan kabinet sekarang itu udah dibahas. Coba soalnya kata Amai kayaknya belum jawabin. Minta ulang lagi. Iya, Eko dan Meja. Ya kalau misalnya menyiapkan hal itu mungkin ya balik lagi itu mah dengan pembawaan dari mulai mungkin dari atasnya ataupun dari bawahnya, dengan pembawaan kita yang memang benar-benar serius tapi santai. Pada akhirnya dengan santainya kita, dengan bercandanya kita tetap mempunyai output. Dalam momen evaluasi atau segala macam pasti banyak tuh selalu berpikirkan, evaluasi pusing, evaluasi dia, pasti emang serius terus. Tapi dengan kalau misalnya kita terus serius dengan tanpa ada bercanda gitu, pada akhirnya teh kenyamanan dan malah tertekan diri teh bakal ada gitu. Bener banget. Malah yang jadi akhirnya dievaluasi dan segala macam tuh malah jadi gak masuk gitu. Iya, malah pada akhirnya apa sih gitu. Nah tapi dengan ada kebahagiaan itu teh insya Allah bakal jadi enak gitu, sambil kita menerima iya, sambil mikir iya. Dan biasanya dengan ya di himpunan kita mungkin kalau nanti teman-teman bakal ngerasainnya, kalau misalnya kalian masuk himpunan mungkin ya nanti bakal ngerasain lah ada akang-akang siapa aja yang bisa ngebantu buat jadi harsain gitu ya. Kayak ada Kang Adam, ada Kang Bezar, ada Kang Eko ya, ada Kang Aceng, ada yang bisa disebut Kiwil, Sule, semua juga ada di sana gitu. Pada akhirnya
nanti juga kalian ngerasain pada akhirnya himpunan juga nggak serius-serius banget kok. Kita semua di sini tetap ada bahagianya. Kita di sini semua senang-senang, cuma cuma di sini kita yang membedakannya, kita di sini tuh serius dan lebih unggul daripada kalian. Dan kita adalah orang-orang yang terpilih. Nah, the next, siapa tahu nanti mungkin 2021, 2020, 2019, siapa tahu nanti buat kedepannya, buat oprek selanjutnya, siapa sih bakal orang yang terpilih? Tunggu di himpunan. Jadi sesuai ada yang nanya tadi, gimana caranya masuk KMJ? Agung Gunawan. Kapan mulai? Cara daftarnya gimana? Masuk KMJ? Cara daftarnya, ya nungguin HMJ daftar, iya ngadain proker open recruitment. Nah, terus buat caranya, yang paling penting nanti kalian akan mengikuti salah satu pelatihan kepemimpinan yang nanti bakal diadakan oleh mahasiswa. Nah, itu nanti kalian harus ada tuh, kalian harus ikut. Ada salah satu sertifikat yang harus kalian penuhi. Nah, terus pokoknya kalau misalnya kalian mau ikutan HMJ, stay tune terus sama kegiatan-kegiatan yang bakal diselenggarakan oleh HMJ Remain. Nah, sama yang terakhir, kemauan kalian harus pasti. Dan buktikan kalau kalian adalah orang yang terbaik dari yang segala yang terbaik. Terus juga. Nah, sama buat pendaftaran tuh biasanya di semester 3. Jadi buat semester 1, buat semester 2 tuh biasanya lebih fokus ke delegasi kepanitiaan. Sok mangga kalau misalnya kalian mau pengen masuk KMJ nih, sok kalian buktiin di delegasi. Kalian ikutin kepanitiaan yang ada di himpunan mahasiswa jurusan manajemen, buktiin kalau kalian tuh pekerja keras dengan kualitas yang sangat baik, yang pada akhirnya nanti di semester 3 pas kalian interview, mungkinnya dari kakak-kakak kelas dari himpunan tuh bakal melihat, oh kamu mah ini mah yang kerjanya bagus, yang keren ini mah doa keterima aja. Itu bisa menjadi golden ticket, salah satu tiketnya sih paling penting. Paul mah wah iya mah tipsnya terus gawe jeung urang nah alus sih mah. Nah langsung gue tarik ke urang. Terus juga ada Fajar Nuralam. Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Fajar tuh. Aduh, alumni ini ketua IAM, ikatan alumni. Oh iya, saya juga pernah Fajar. Kang Fajar tuh, Kang Fajar sehat tuh. Alhamdulillah tuh nunggu terus lengkap Kang Fajar. Kita join. Makasih join Kang Fajar. Luar biasa. Terus juga sekarang iya. Pertanyaan terakhir dari saya, kenapa manajemen? Ini mungkin aduh ini udah waktunya udah jam 13.52 yang dimana emang udah habis. Nah mungkin sebentar, mungkin cukup sekian dari kita yang ada di sini. Terima kasih juga kepada Kang Rifki yang udah meluangkan waktunya, betul waktu nyusunya buat kita semua ngobrol di sini tuh juga. Terganggu nyusunnya ya, Iya, udah dikoyak ya. Udah. Tinggal nunggu kering. Terima kasih buat teman-teman nih. Ya udah join. Terus juga kalau mau nanya-nanya langsung boleh ke Instagramnya Rifki sendiri apa? _ Rifki Fauzi _ Rifki Fauzi _ boleh nanti nanya-nanya, diskusi atau misalnya mau ngobrol-ngobrol atau segala macam, mau ketemu boleh ya. Lanjut PC. Rakit PC. Salah satu syarat lulusan nanti kalian bakal tahu lah, nanti bakal ada sosialisasinya dan bakal ada informasi lebih lanjut dari himpunan mahasiswa lainnya. Nanti jangan lupa stay tune aja terus. Kita lanjut karena udah waktunya habis. Mungkin saya ada Merakim. Si Paul Fajrian. Saya Rifki Fauzi. Sekian dari kami. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.